Mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Filipi 2 ayat 3b, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nats kita dalam ibadah saat ini, dan mari kita bersama dengan sukacita menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1, 3, dan 4. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah surgawi, Allah yang menjadi sumber hidup kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa dalam hidup yang kami lewati, seringkali kami tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, di mana seharusnya kami mengasihi sesama kami, tetapi seringkali yang terjadi sebaliknya. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2. Hatiku
Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Dalam rahmat Tuhan kita mendapatkan pengampunan dan kita dibenarkan karena cuma-cuma. Sebagaimana dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kaum. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kembali hendak menyapa kami melalui
Pembacaan Alkitab yang akan kami dengarkan dan menjadi perenungan bagi kami, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita diambil dari Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 29 sampai dengan 42. Yohanes pasal pertama ayat 29 sampai dengan 42, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang itu ingin menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang dikenal di mana-mana, menjadi orang yang populer. Itulah dambaan kebanyakan orang. Kenapa saya katakan kebanyakan orang? Karena ada juga orang yang tidak ingin pribadinya menjadi populer, meski ia melakukan hal-hal yang berguna bagi banyak orang. Nah, saya tidak tahu kita mau pilih yang mana. Pengen jadi populer atau pengen menjadi orang yang tidak populer, biasa-biasa saja, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita
bagaimana sikap Yohanes ketika diperhadapkan pada dunia. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Yohanes, seorang yang mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias. Namun demikian, walaupun dia adalah orang yang membaptis Yesus dengan air, Yohanes tetap ingin dirinya tidak menonjol. Dia tidak ingin menjadi orang yang populer, dikenal banyak orang, sama sekali tidak. Itulah sebabnya ketika Yesus datang kepadanya, Yohanes menyampaikan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dikatakan kepada para murid, supaya apa? Supaya para murid tidak berfokus pada diri Yohanes, tetapi berfokus pada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes sebenarnya ingin mengatakan itulah Mesias yang sedang ditunggu, yang sekarang sudah hadir. Nah, bagaimana kemudian pernyataan Yohanes itu bisa diterima dan orang-orang yang mendengarnya itu bisa menjadi yakin bahwa memang Yesus itu adalah Mesias. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Nah, Yohanes memberikan sebuah kesaksian bahwa ia diutus Allah untuk menjadi pembuka jalan dan memberikan tanda kepada Yesus bahwa dia adalah orang yang menerima roh dalam bentuk seperti merpati. Minggu kemarin itu sudah kita renungkan bersama. Dan itu disampaikan oleh Yohanes bahwa apa yang dilihatnya ketika membaptis Yesus, ada roh yang turun seperti burung merpati. Atas kesaksian Yohanes tersebut, maka murid Yohanes yang waktu itu bersama-sama dengan Yohanes kemudian mengikut Yesus. Dan ketika Yesus bertanya, di dalam bacaan kita tadi dikatakan, apakah yang kamu cari? Mereka katakan, di manakah engkau tinggal? Yesus kemudian menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Murid Yohanes tadi kemudian mengikut Mesias tadi. Tinggal bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana perasaan Yohanes? Mungkin kalau kita yang menjadi Yohanes, mungkin saja berpikir, loh kok malah dia mengikut Yesus? Padahal yang mengenalkan tentang Yesus itu adalah saya. Tetapi Yohanes tidak begitu. Yohanes memilih menjadi orang yang tidak ingin populer. Tidak ingin dikenal banyak orang. Walaupun apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itulah sebabnya ketika muridnya ikut Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus, Yohanes tidak sakit hati. Yohanes tidak merasa kehilangan. Sama sekali tidak. Yohanes sadar betul bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Yohanes sadar betul bahwa dirinya bukan apa-apa. Ia hanya orang yang bersedia dipakai Tuhan untuk membuka jalan. Dan ketika orang sudah mendapatkan jalan itu, orang itu mengikuti jalan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan melalui bacaan kita hari ini? Kita sebagai gereja, siapapun kita hanya dipanggil dan diutus untuk mengenalkan tentang kasih Allah. Mengenalkan tentang kasih Allah bisa melalui apa saja
bisa melalui tingkah laku kita, cara pandang kita. Sesuatu yang terus harus kita perbaharui cara berpikir kita. Dan ketika orang kenal betul tentang kasih Allah, dan orang itu mengikuti Yesus, ya itu yang menjadi tujuan hidup kita. Dan ketika kita melakukan itu, tidak perlu kita menunjukkan identitas kita. Ini loh kami dari Jemaat Philadelphia seperti ini. Tidak perlu kita itu menjadi populer untuk melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu yang dikerjakan oleh Yohanes. Dan itu adalah tugas kita. Kalau kita menunjukkan identitas kita, ini loh saya, yang menjadi populer bisa kita, bukan Yesus. Padahal yang menjadi populer itu harus Yesus, bukan kita, bukan nama gereja kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati, dengan kerelaan. Sehingga ketika kita melakukannya itu dengan kerendahan hati dan kerelaan, kita tidak ingin dipuja, kita tidak ingin disanjung-sanjung. Bahkan kalau bisa kita menjadi seperti Yohanes, kita tidak ingin populer. Biarlah Yesus yang populer, bukan diri kita. Ya karena memang yang jalan itu adalah Yesus, bukan diri kita. Kita ini hanya sebagai alat. Pilihan menjadi gereja yang tidak populer. Pilihan menjadi pribadi yang tidak populer. Seharusnya ada di dalam diri kita. Karena ketika kita sudah memilih itu, kita tidak ingin dikenal orang, kita tidak ingin menjadi seperti ini dan seperti itu. Tapi yang populer itu adalah Yesus. Mari kita menjadi Yohanes-Yohanes zaman sekarang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah di surga, kami menyadari dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami ingin menjadi terkenal. Seringkali kami ingin menjadi populer. Tuhan mengingatkan kepada kami, yang harus menjadi populer adalah Engkau. Kami hanya sebagai alat untuk menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus memiliki kerendahan hati, sehingga apa yang kami kerjakan betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak berdoa
untuk keberadaan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada begitu banyak permasalahan yang muncul, terlebih ketika suhu perpolitikan sudah memulai naik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengendalikan diri kami, sehingga apa yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami senantiasa ada di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kehidupan bangsa dan negara ini tidak semakin semerawut oleh karena adanya perbedaan yang seringkali dimunculkan. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan kami hendak berdoa untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus berjuang, membangun kehidupan yang bersatu dalam keperbedaan yang ada, supaya kehidupan bangsa dan negara ini saling menghormati, saling menerima, saling menolong dalam kehidupan bersama. Pemimpin bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Tuhan mampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab itu seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan yang Tuhan panggil untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong gereja Tuhan di dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Dalam kehidupan berjemaat Philadelphia, mampukan kami benar-benar menjadi gereja yang memenuhi tugas panggilan Tuhan. Dengan demikian, apa yang harus kami kerjakan di tengah kehidupan bersama, itu menjadi sebuah bukti bahwa kami melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya. Dalam kemurahan dan kasih-Mu kami memohon, Tuhan pulihkan kesehatan saudara-saudara kami dari sakit penyakitnya. Dalam diri Bapak Ratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantyo, Ibu Nugroho Yulianto, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus dalam proses pemulihan. Berkat Tuhan terus mengalir atas mereka. Dan keluarga yang harus mendampingi, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kesabaran dan kebijaksanaan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka. Mampukan mereka untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Orang tua yang harus mendampingi, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk pergumulan ekonomi setiap rumah tangga kami. Tuhan berkenan menolong kami, supaya melalui pergumulan yang ada, kami senantiasa diingatkan bahwa sumber ekonomi kami berasal dari Tuhan, dan mampukan kami untuk terus datang kepada Tuhan, untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, agar apa yang kami kerjakan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk persoalan lain yang harus kami jumpai di tengah pekerjaan kami, di tengah relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Berkat-Mu senantiasa kami mohon. Inilah doa seruan kami Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama
yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan dasar 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Begitu besar cinta kasih Tuhan pada kami semua, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk mengadakan ibadah pada saat ini. Dalam kesempatan kami beribadah ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati. Karena semua itu adalah berkat-berkat Tuhan yang melimpah pada kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan mensucikan dan memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini bisa kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami, di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memenuhi tugas panggilan Tuhan karena kita adalah milik Yesus yang senantiasa ditolong dan disertainya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengelilingimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dan